Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini berbicara atas nama Yayasan Prasini Nusada, di mana yayasan kami memprakarsai dibukanya berdirinya SMK Kesehatan yang pertama di Barito Timur, dengan jurusan tahap awal. Ini jurusannya kita buka perawat kesehatan dan farmasi, dan harapan kami melalui dibukanya institusi pendidikan ini dapat membantu masyarakat khususnya di Barito Timur untuk lebih berdaya, lebih cerdas, lebih sehat, karena ini institusi kesehatan terutama ya. Dan kami dari awal sudah merencanakan untuk membuat sekolah ini menjadi bagus ya. Bagus yang kami bayangkan itu tentu saja berawal dari SDM-nya, tenaga pengajarnya yang kita seleksi sedemikian rupa, dan salah satu staf kita saat ini kita mintakan bantuannya sebagai kepala sekolah, yaitu Bapak Banju. Beliau pernah menjadi kepala dinas pendidikan, kemudian juga menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Barito Timur. Dan melihat pengalaman beliau, kami mempunyai harapan besar, visi misi kami, cita-cita kami untuk mengembangkan SMK ini menjadi lebih bagus itu bisa terrealisir gitu. Dan selain itu kami juga mengembangkan sekolah ini agar menjadi bagus, tentu saja dengan metode pembelajarannya yang kami buat sedemikian rupa sehingga menyenangkan untuk siswa. Karena kita tahu sendiri banyak sekali penelitian yang bicara bahwa orang itu kalau belajar paling enak kalau lagi santai, menyenangkan gitu, sehingga ilmu pengetahuan itu akan mudah diserap. Nah, konsep itu yang kita kembangkan sehingga model pembelajaran pun kami buat sedemikian rupa sehingga menyenangkan untuk siswa. Karena terus terang konsep pembelajaran di SMK Jajaka Bartim ini full day school, sehingga rata-rata selesai pembelajarannya udah sore, dan kalau tidak di manage bener gitu ngantuk siswanya. Tapi ya alhamdulillah 1 minggu 2 minggu berjalan ini kita dapat info langsung juga, kita tanya langsung juga ke anak-anak, mereka tidak ngantuk, tidak lelah gitu. Karena mungkin juga karena di sekolah kita juga menerapkan ada program makan siang bersama. Jadi program ini kita kembangkan, kita adakan, sebenarnya bukan cuma membantu anak-anak agar berpola makan lebih baik, kemudian mereka juga tidak kesulitan mencari makan di mana gitu. Karena pembelajarannya kan sampai sore, rata-rata jam 3, jam 4 pulang, sehingga jam makan siang itu terlewati. Nah, karena itu kami akhirnya membuat program makan siang bersama. Harapan kami tidak cuma makan siang yang didapat oleh anak, tapi ada nilai-nilai positif yang bisa kita masukkan, pendidikan karakter yang bisa kita masukkan melalui program ini. Jadi salah satu contoh, mereka dengan tertib ngantri makan, kemudian sebelum makan mereka berdoa bersama bergantian gitu. Jadi itu juga menjadikan pengalaman bagi anak-anak yang mungkin belum pernah ngomong di depan banyak orang ya. Pertama mereka kan ngomong di depan teman-temannya dulu, memimpin doa gitu. Kemudian setelah itu mereka ada piket untuk bergantian nyuci piring. Nah, dari situ kan bisa unsur-unsur kebersamaan, gotong royong bisa terbentuk, dan tidak cuma sehari 2 hari. Harapan kita 3 tahun mereka belajar di sana dengan
pola makan siangnya tetap seperti itu, kebiasaan-kebiasaan bagus yang bisa kita masukkan di situ. Itu begitu keluar, begitu lulus, harapan kita anak-anak kita tidak cuma sekedar cerdas, mendapat ilmu pengetahuan, tapi juga mereka dididik sikap, mereka memiliki etika, mungkin etika makan bersama yang benar seperti apa, tidak urakan dan tidak angkat kaki atau tidak bicara dan segala macam. Nah, jadi harapan kami di situ sebenarnya. Jadi dari program makan siang itu juga anak-anak begitu selesai, begitu lulus, tidak hanya pinter saja, tapi mereka juga memiliki sikap, memiliki perilaku yang baik. Itu, dan tentu saja karena ini SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan, ya, bidang kesehatan, keperawatan, farmasi. Mereka tidak cuma memiliki pengetahuan, memiliki sikap yang baik, tapi mereka juga memiliki skill yang sesuai kompetensinya. Jadi salah satu bentuk metode kami mengajarkan agar mereka juga akan terampil, selain dari program-program praktek lapangan di kelas mereka, juga kita setting ruangannya itu tidak cuma sekedar kursi gitu, jadi tidak cuma kursi di dalam ruangan, di ruangan juga, di ruangan tempat mereka belajar itu juga ada kayak farmasi. Kita buatkan miniatur dari apotik, ya, jadi alat-alat standar untuk seorang asisten apoteker itu apa, sehingga begitu kita ajarkan langsung mereka praktekkan. Begitu juga dengan keperawatan, jadi di situ ada ranjang, ada patung sebagai pasien. Nah, mereka juga bisa di situ sebagai pasien, stetoskop, termometer dan segala macam alat-alat pemeriksaan kesehatan dasar sudah kita siapkan di kelasnya. Jadi kelas kita setting sedemikian rupa agar wujudnya tidak cuma sekedar kelas untuk mereka belajar, tapi kita dari sejak dini, sejak awal kita kondisikan mereka ada di lingkungan kerjanya nanti, karena itu sebenarnya orientasi dari Sekolah Menengah Kejuruan. Saya pikir itu dulu yang ingin kami sampaikan kaitannya dengan SMK Jajaka Bartim. Terima kasih.